Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Lois Messi, yaitu dengan NIM B1A1250616, Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mengerjakan tugas KWN atau Kewarganegaraan, yaitu membuat video penjelasan materi. Saya mendapatkan materi pada bab 8, yaitu ketahanan nasional. Adapun juga uraian tentang ketahanan nasional tersaji dengan urutan sebagai berikut, yaitu A. Pengertian ketahanan nasional. B. Perkembangan konsep ketahanan nasional di Indonesia. C. Unsur ketahanan nasional. D. Pembelaan negara. E. Indonesia dan perdamaian dunia. Berikut saya akan menjelaskan materi tersebut secara satu persatu. Kita mulai dari A, yaitu pengertian ketahanan nasional. Ada 3 perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama yaitu ada ketahanan nasional sebagai kondisi. Yaitu perspektif ini ia melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atau suatu keadaan yang seharusnya dipenuhi. Yang kedua, ada ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, strategi, metode, ataupun cara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai doktrin atau konsepsi. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konsep-konseptual tentang pengaturan bernegara. Nah, ada 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai satu, yaitu konsepsi, yang kedua kondisi, dan yang ketiga strategi. Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional yang mendekati pengertiannya aslinya adalah National Resilience atau dari Sunarso tahun 2006. Istilah National Resilience lebih dinamis daripada istilah National Resistance atau Endurance ataupun National Power. Terkait dengan konsep ketahanan nasional, dalam ilmu politik dikenal sebagai kekuatan nasional atau national power. Materi selanjutnya yaitu yang B, perkembangan konsep ketahanan nasional di Indonesia. Yang pertama adalah sejarah lahirnya ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional memiliki latar belakang sejarah kelahirannya di Indonesia. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an pada kalangan militer Angkatan Darat di SKAD. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia berhasil mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965. Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan G30 SPKI. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lamhanas. Pemikiran Lamhanas tahun 1968 tersebut telah ada kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Berikut yang kedua yaitu ketahanan nasional dalam GBHN. Konsepsi ketahanan nasional untuk pertama kali dimasukkan dalam GBHN yaitu pada tahun 1973. Ketetapan MPR nomor 4 atau MPR tahun 1973. Rumusan tentang ketahanan nasional GBHN pada tahun 1973 adalah sama dengan rumusan ketahanan nasional tahun 1970 Lemhanas. Konsep ketahanan nasional berikut perumusan yang demikian berlanjut pada GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988. Mungkin ngomong. Adanya rumusan mengenai ketahanan nasional GBHN pada tahun 1998, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif diledakkan dari hambatan. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang ketiga,
Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial budaya. Menyimak rumusan mengenai konsepsi ketahanan nasional dalam GBHN tersebut, kita kembali mengetahui akan adanya 3 wujud atau wajah konsep ketahanan nasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ketahanan nasional sebagai metode, strategi, atau pendekatan, sebagaimana tercermin dari rumusan pertama. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi, sebagaimana tercermin dalam rumusan kedua. Yang ketiga, ada ketahanan nasional sebagai doktrin atau konsepsi dasar nasional sebagai tercermin dari rumusan ketiga. Kita lanjut materi yang C, yaitu unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama adalah Gatra dalam ketahanan nasional. Ada 4 unsur yang saya ketahui, yaitu dari menurut para ahli. Yang pertama adalah Hans Morgenthau, yaitu A, faktor tetap, dan yang B, faktor berubah. Yang kedua, menurut James Lee Ray, ada A, changeable factor, terdiri atas penduduk, kemampuan industri dan militer. Yang B, intangible factor, terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Yang ketiga, unsur kekuatan nasional menurut Palmer, yaitu unsur kekuatan nasional terdiri atas tanah, sumber daya, dan penduduk. Yang keempat, unsur kekuatan nasional menurut Parakas Chandra, yaitu alamiah terdiri atas geografis, sosial terdiri atas perkembangan ekonomi, ide inteligensi, dan diplomasi. Yang kedua ada penjelasan atas tiap gatra dalam ketahanan nasional. Yang A, adanya unsur atau gatra penduduk. Faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi ada aspek kualitas yang mencakup tingkat pendidikan, dan juga ada aspek kualitas yang mencakup jumlah penduduk. Ada yang B juga, unsur atau gatra wilayah. Yang pertama adalah faktornya adalah bentuk wilayah, dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Yang C, ada unsur gatra melalui sumber daya alam. Yang pertama adalah potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan. Yang kedua ada kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan. Yang keempat kontrol atas sumber daya alam. Kita lanjut yang D, unsur atau gatra di bidang ideologi. Ideologi yang kita ketahui adalah seperangkat gagasan ide cita dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Yang E, ada unsur atau gatra di bidang politik, yaitu ada sistem politik yang dipakai dalam sistem demokrasi dan non-demokrasi. Sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensial atau parlementer. Yang ketiga, bentuk pemerintahan yang dipilih apakah republik atau kerajaan. Yang keempat, susunan negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat. Kita masuk materi keempat, yaitu yang D atau pembelaan negara. Seperti kita ketahui, pentingnya membela negara itu kita masuk pada materi pertama adalah makna membela negara. Membela negara merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Membela negara ternyata bukan hanya kewajiban kita, tetapi juga hak setiap warga negara terhadap negaranya. Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air. Dalam bagian penjelasan UU nomor 3 tahun 2002 dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik maupun non-fisik. Pada materi kedua adalah peraturan perundang-undangan tentang bela negara. Ketentuan hukum mengenai bela negara terdapat pada pasal 27 ayat 3, yaitu setiap warga negara yang berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ada juga pada pasal 30 UUD NRI tahun 1945. Hingga pada saat ini
UUD tersebut ada juga yang telah disusun pada UU nomor 2, UU nomor 3, UU nomor 34 tahun 2002 dan tahun 2020 dan tahun 2004. Ada materi yang ketiga yaitu keikutsertaan warga negara dalam bela negara. Yang pertama adalah bela negara secara fisik. Lanjut, yang kedua adalah bela negara secara non fisik. Pada materi keempat, identifikasi ancaman terhadap bangsa dan negara. Ancaman dapat dikonsepsikan sebagai setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Lanjut pada materi yang kelima, yaitu yang E, Indonesia dan perdamaian dunia. Yang pertama adalah posisi negara dalam era global. Kita harus tahu juga, karena globalisasi adalah proses sosial yang muncul sebagai akibat dari kemajuan dan inovasi teknologi serta perkembangan komunikasi dan informasi. Beberapa pendapat mengenai global dan globalisasi sebagai berikut. Yang pertama, dari kata global diambil dari kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal atau internasional. Jadi globalisasi maksudnya universalisasi atau internasionalisasi. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, dan istilah ini sering dipertukarkan. Yang kedua, globalisasi dalam arti literal adalah perubahan sosial berupa tambahannya berkaitan dengan masyarakat dan elemen-elemennya. Beberapa pakar pengertian bahwa era globalisasi adalah era di mana berkat kemajuan teknologi informasi. Yang keempat, istilah globalisasi dapat diterapkan berbagai konteks sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Sekian video dari saya, Arnoldus Lois Messi, dengan NIM B1A1 25016 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Sekian, terima kasih.